Perkenalkan, nama saya Daniela Novia Sokota, NIM 2024 50075 dari Prodi Statistika. Saya akan membahas tugas agama tentang ekologi atau mengenai lingkungan. Di sini masalah kerusakan lingkungan yang saya ambil adalah banjir. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang dampak dari kerusakan lingkungan, solusi terhadap masalah tersebut sebagai bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan, dan juga saya akan mengaitkan dengan bagaimana iman Kristen menyikapi hal tersebut. Permukiman di kota Sungai Penuh kembali terendam banjir. Ketinggian air saat ini bahkan mencapai 1 meter. Dari data BPBD Kota Sungai Penuh, saat ini ada 32.000 jiwa yang terdampak banjir. Saudara, banjir yang melanda 7 kecamatan di Ponorogo, Jawa Timur memutus jalan utama Ponorogo-Trenggalek. Tak hanya merendam permukiman warga dan akses utama jalur Ponorogo-Trenggalek, banjir juga mengakibatkan 2 orang tewas. Lima kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang terletak di wilayah perbatasan terkena banjir akibat dari curah hujan yang tinggi dalam 3 hari terakhir. 4 kecamatan di kota Serang, Banten terendam banjir hingga ketinggian 5 meter. Diduga ketinggian banjir bahkan mencapai 1 hingga 5 meter. Setiap tahun berita tentang banjir selalu menghiasi layar televisi kita. Kota-kota yang terendam, jalanan yang lumpuh, dan masyarakat yang kehilangan segalanya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa banjir semakin sering terjadi? Apa kita hanya bisa pasrah? Atau ada yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Mari kita bahas bersama. Mari kita bahas penyebab terjadinya bencana banjir. Penyebab banjir yang pertama adalah faktor alam, seperti curah hujan ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu. Hujan deras dalam waktu singkat dapat memicu banjir. Penyebab yang kedua adalah faktor manusia, seperti deforestasi. Penebangan hutan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga aliran air permukaan meningkat. Hutan berfungsi sebagai penahan erosi, namun deforestasi membuat tanah menjadi lebih mudah terkikis. Berikutnya, pembangunan yang tidak terkendali. Pembangunan di daerah resapan air mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Pembangunan di bantaran sungai menyempitkan aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir. Berikutnya adalah pengelolaan sampah yang buruk. Sampah menyumbat saluran drainase sehingga air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Sampah plastik yang sulit terurai dapat mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem. Berikutnya adalah sistem drainase yang tidak memadai. Saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik atau berkapasitas kecil tidak mampu menampung volume air hujan yang besar. Di balik genangan air yang menggenangi rumah-rumah, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan dan penderitaan. Banjir lebih dari sekadar bencana alam adalah cerminan dari kerusakan lingkungan yang semakin parah. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan, seperti ekosistem rusak, pencemaran air, 5 rumah tangga, industri dan pertanian terbawa banjir, mencemari sungai, danau, dan laut. Kemudian kerusakan habitat, hutan bakau, mangrove, dan terumbu karang rusak akibat terjangan air. Berikutnya, erosi air tanah. Tanah lapisan atas yang subur, terkikis, menyebabkan penurunan kualitas tanah dan meningkatkan risiko longsor. Kemudian, banjir juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi. Berikut ini, saya akan melampiaskan beberapa video wawancara warga atau korban yang mengalami bencana banjir. Air sungai. Karena air meluapnya terlalu tinggi, kemarin ini sudah jebol. Nah, tinggal bangunannya tapi yang di bawah sudah gerong. Terus? Nah, itu tadi airnya datang lagi jam berapa ini tadi ya? Sore ya Pak ya? Sore jam sekitar jam 3:30. Langsung runtuh gitu? Langsung runtuh.
Ini kan rumah ibu banjir, nah, semuanya habis kan? Kata saya habis semuanya, barang-barang semuanya habis. Saya punya apa-apa. Saudara ini adik saya 2, rumah saya 3, habis semuanya. Saya sedih ya Allah ya Allah. Saya minta tolong aja gimana itu kan. Yang penting saya ini pendasi solokan ini kan harus bisa itu lagi tanah-tanah saya gitu. Sekarang begini hancur. Kasih Bu. Minta tolong aja. Ya. Tolong untuk dibantu ya Bu. Iya. Tolong aja semuanya. Sama Pak Dewan, sama siapa aja lah gitu. Itu aja sih. Kasih Bu. Semuanya tahu. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi banjir. Solusi yang pertama yaitu reboisasi dan penghijauan. Menanam kembali hutan yang telah rusak, membuat taman-taman kota dan ruang terbuka hijau. Yang kedua adalah pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Dengan melakukan normalisasi sungai, membuat terasering pada lahan miring, dan menghindari pembangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, sistem drainase yang memadai. Dengan membangun saluran drainase yang memadai dan membersihkannya secara berkala. Yang keempat, pengelolaan sampah. Memilah sampah dan mendaur ulang, membuat tempat pembuangan sampah yang layak. Yang kelima adalah perencanaan tata ruang. Menetapkan zona-zona yang tidak boleh dibangun di daerah rawan banjir dan membuat peta rawan bencana. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membentuk kelompok-kelompok peduli lingkungan. Kemudian saya akan mengaitkan pandangan iman Kristen terhadap bencana banjir. Yang pertama adalah ekologi spiritual. Umat Kristen perlu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ekologi spiritual, yaitu hubungan yang sakral antara manusia dengan alam semesta. Dengan memahami bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam, kita akan lebih termotivasi untuk menjaganya. Yang kedua adalah keadilan lingkungan. Masalah lingkungan seringkali terkait dengan ketidakadilan sosial. Orang-orang miskin dan marginal yang tinggal di dalam daerah kumuh atau dekat dengan sumber pencemaran seringkali menjadi korban pertama dari bencana lingkungan seperti banjir. Oleh karena itu, perjuangan untuk keadilan lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari iman Kristen. Yang ketiga adalah gereja sebagai agen perubahan. Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Gereja dapat menjadi pusat pendidikan lingkungan, menginisiasi program-program pelestarian lingkungan, dan memberikan teladan dalam hidup yang ramah lingkungan. Yang terakhir adalah dialog antar agama. Umat Kristen perlu menjalin dialog dengan pemeluk agama lain untuk membangun koalisi yang kuat dalam menghadapi krisis lingkungan. Semua agama mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Di sini saya akan memberikan pandangan Alkitab terhadap bencana alam banjir. Ayat Alkitab yang pertama adalah Kejadian 2 ayat 15. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang mengolah dan menjaga Taman Eden, tetapi juga menyiratkan sebuah tanggung jawab yang lebih luas untuk merawat seluruh ciptaan Tuhan. Ketika kita merusak hutan, membuang sampah sembarangan, atau membangun di daerah resapan air, kita mengabaikan mandat penata layanan yang telah diberikan kepada kita. Banjir yang terjadi adalah konsekuensi logis dari tindakan kita yang tidak bertanggung jawab. Ayat yang kedua adalah Matius 22 ayat 39. Kasih kepada sesama tidak hanya berhenti pada tindakan-tindakan individual, tetapi juga mencakup tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketika kita mencintai sesama, kita akan berupaya mencegah bencana seperti banjir
yang dapat merenggut nyawa dan harta benda mereka. Kasih yang sejati tercermin dalam tindakan nyata untuk melindungi bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Ayat yang ketiga adalah Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Menjaga diri supaya tidak mencemari dunia berarti kita harus terlibat aktif dalam menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, dan menanam pohon adalah beberapa contoh tindakan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai bentuk ibadah yang murni. Contoh tindakan konkret adalah yang pertama pendidikan, mengadakan program pendidikan lingkungan di gereja, sekolah minggu, atau komunitas. Yang kedua, advokasi, yaitu mendukung kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan. Yang ketiga adalah gotong royong, mengorganisir kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, menanam pohon, atau membangun sumur resapan. Yang terakhir adalah konsumsi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi konsumsi barang-barang sekali pakai, memilih produk yang ramah lingkungan, dan mendaur ulang sampah. Masalah kerusakan lingkungan seperti banjir adalah tantangan besar yang dihadapi umat manusia. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam upaya mengatasi masalah ini. Dengan menerapkan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Ayo, kita sama-sama menjaga alam agar mengurangi kerusakan alam. Sekian dari saya, semoga video yang saya tampilkan dapat menginspirasi kita semua untuk bersama-sama menjaga alam. Terima kasih.